Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh berjumpa kembali. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan berkati kami. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kemurahanmu di dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk hari ini Engkau beri kami kesempatan untuk kembali membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar dari kitab Mazmur 37, baitnya yang ke-40. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup ini tidak sedikit tantangan, pergumulan, permasalahan terjadi di dalam kehidupan mereka. Baik dalam pekerjaan, ada saja tantangan yang kita hadapi. Ada orang yang suka, ada orang yang kadang mereka tidak suka. Ada kadang orang main sikut-sikutan, ya. Ada orang mematikan lampu kawannya untuk dia kelihatan terang. Saudara, fenomena ini saya pikir bukan baru-baru ini saja. Sudah ada sejak dulu kala. Contohnya saja misalnya di dalam Mazmur ini dikatakan bahwa Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Jadi memang ada orang-orang fasik begitu ya, yang dengan sengaja boleh dikatakan melakukan hal-hal yang tidak semestinya orang pada umumnya lakukan. Tapi kita memang tidak bisa bilang apa-apa karena itu adalah orang fasik ya. Orang fasik adalah mereka yang tidak takut akan Tuhan. Mereka hidup suka-sukanya, mereka mau melakukan apa yang mereka mau lakukan. Sehingga bagi mereka bisa jadi mereka sudah merasa dirinya benar. Ya, jadi jangan kita berpikir kenapa ya orang fasik kayak gitu. Karena begini saudara, mereka tuh seringkali merasa diri mereka itu sudah benar. Apa yang mereka lakukan itu sebuah kebenaran, ya. Apalagi di dalam kehidupan ini kan ya. Misalnya ini sebenarnya suatu hal yang gak baik, tapi dilakukan oleh banyak orang, itu bisa dianggap baik. Sebenarnya hal itu tuh nggak benar, tapi itu sudah menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah kebiasaan. Akhirnya apa? Dianggap benar, gitu. Contoh saja misalnya kalau kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak jujur. Kita hidupnya jujur nih. Kita bukan menjadi seorang yang menjadi lebih baik, begitu ya saudara ya. Tapi malah seringkali kita tuh dimusuhi oleh hal-hal yang demikian, orang-orang yang demikian. Nah, ini fenomena yang terjadi di dalam kehidupan ini. Sehingga tidak heran ya, terkadang orang akhirnya mengikut arus. Ya sudahlah, memang kondisinya begini, situasinya begini, ya sudahlah ikut aja. Kenapa? Karena seringkali suara yang banyak itu dianggap benar, walaupun suara yang banyak itu belum tentu kebenaran. Begitu. Nah, bagaimana kita menghadapi, menyingkapi hal-hal demikian? Tidak lain tidak bukan pilihannya hanyalah berlindung pada Tuhan. Kenapa saudara kita mesti berlindung pada Tuhan? Karena kita tahu orang-orang fasik itu bisa menggunakan segala cara. Ya, kalau dalam konteks sekarang itu bisa menghalalkan segala cara. Apa yang mereka mau lakukan, mereka bisa lakukan. Dari sudut mana orang itu bisa ambil, mereka akan lakukan. Satu hal yang bisa kita lakukan hanyalah berlindung padanya. Artinya, saudara tetap hidup dalam kebenaran. Kita tetap menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena ketika kita tidak melakukannya, celah itu akan dipergunakan oleh mereka. Sama seperti iblis ya. Jangan sempat kita memberikan celah.
Ya, kalau kita pemanjat di tebing itu ya, itu biasanya kalau kita naik begitu kan ada lubang-lubang kecil, ada apa, kita bisa gunakan untuk jadi pijakan. Nah, iblis juga bisa gunakan hal-hal sekecil apapun itu, ya, apakah perkataan kita, tingkah laku kita, karakter kita. Kan kita ini kan punya sisi-sisi yang tidak baik ya. Ada saja itu bisa dimanfaatkan. Kalau namanya orang sudah misalnya tidak suka dengan kita, orang yang merasa tersaingi dengan kita, hal itu bisa dilakukan, saudara. Nah, bagaimana sikap kita menyingkapinya? Ya, tetap hidup dalam kebenaran. Kita nggak tahu celah di mana orang bisa jatuhkan kita. Kita nggak tahu celah iblis melihat kelemahan kita. Oleh sebab itu pilihannya tidak lain tidak bukan hanya kita berlindung pada Allah. Kalaupun hal itu akan kita alami di tengah keterbatasan kita dalam segala hal, kita tahu bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan meluputkan kita. Saudara, ini perlu kita sadari. Kita tidak bisa terhindar dari tantangan kehidupan. Perlakuan orang ya, apakah itu orang fasik atau orang-orang di sekitar kita. Kita nggak bisa mengubah situasi kondisi seperti itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana sikap kita menyingkapinya. Ketika saudara, ya, saya dan saudara, kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah berlindung pada Tuhan, kita percaya perlindungannya itu luar biasa. Dia menjaga, memelihara kehidupan kita. Dikatakan kita itu seperti biji mata Tuhan. Saudara pernah bayangkan kita menjadi biji mata begitu ya, misalnya lah biji mata kita kan senantiasa menjaga, melindungi begitu ya, sedemikian rupa merawat supaya apa? Mata kita terlindung dengan baik. Nah, seperti itulah kita oleh Tuhan. Tuhan senantiasa menjaga, memelihara kita. Ada orang fasik ya, ada orang yang mau menjatuhkan, ada orang yang mau menjegal, ada orang yang mau merendahkan. Saudara, apa yang bisa kita lakukan? Hanya berlindung pada Tuhan. Bagaimana kita berlindung? Ya, dengan kita berserah kepada Tuhan, percaya pada pimpinan Tuhan, dengar akan firman Tuhan, belajar firman Tuhan sehingga kita lebih peka apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa nih tantangan hari-hari ini, dan percayalah Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menjagai kita, Tuhan akan menyertai kita. Kita bisa jatuh, bisa, tapi tidak sampai tergeletak. Kita bisa kecewa, bisa, tapi kita tidak sampai sakit hati. Saudara, ini menjadi sebuah tantangan hari ini di dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, Tuhan akan meluputkan kita. Jadi semangat buat hari ini teman-teman. Jika ada masalah di tempat pekerjaan, di keluarga, di lingkungan di mana kita ada, atau bahkan di dalam ladang pelayanan, percayalah, berkat penyertaan pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Ya, tidak sedikit kadang orang sikut-sikutan begitu ya, ada. Kadang orang mau menyingkirkan kita, ada. Bukan karena apa, saudara? Bisa jadi karena mereka merasa terancam ya. Mereka merasa tersaingi. Mereka merasa kehadiran kita itu menonjol. Hal-hal ini sangat mungkin terjadi. Oleh sebab itu saudara, tetap kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, lakukan apa yang menjadi bagian kita, bagaimana semestinya kita, ya kita lakukan. Ya, semuanya kita percaya ada dalam pengaturan Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan kita sampai jatuh misalnya ya, percayalah kita nggak akan pernah jatuh sampai tergeletak, karena tangan Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kita. Apapun hari ini tantangan Bapak Ibu Saudara, mari tetap berlindung pada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan meluputkan kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami. Kami diingatkan akan kebenaran firman Tuhan, bahwa ada banyak tantangan di dalam kami mengikut Engkau. Kami tahu ini bukan hal yang mudah, tapi kami percaya pertolongan-Mu, penyertaan-Mu yang senantiasa akan menolong dan meluputkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa seru kami naikkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.